Suaranya hilang-hilang. Halo Aiden. Waduh, mohon maaf. Ya, suaranya hilang-hilang kata Mbak Pita. Mudah-mudahan hatinya Halo kita juga Aiden. Mbak Pita ya. Ada Mbak Karisma, ada Mbak Desi, Mbak Diar, hai Mbak Diar, ada Mbak Diva, wow keren ada Mbak Diva. Apa kabar Mbak Diva? Ini dari Bandung apa dari Jakarta ini? Oke, ada Mbak Eti Zainmar, ya. Iya, maaf kalau sinyalnya jelek di saya. Oke, enggak apa-apa Mbak, tenang aja. Oke, ada Mbak Sri Iswantini, ada Mbak Susanti ya, maksudnya ada Mbak Nini, ada Mbak Wulan. Hai Mbak Wulan, apa kabar? Alhamdulillah kita ketemu lagi di sini ya. Ada Mbak Srikandi Utami, ya, ada Mbak Prima. Wow, keren semua. Ada ini Mas Juni apa Mbak Juni ini? Ada Mbak Reni, hai, ada Mbak Sinta, ada Mbak siapa lagi ya? Oke, wow banyak banget ya. Ada Mbak Kusrianti, ada Mbak Anis juga loh. Ini baru mau masuk Mbak Anis ya. Mbak Anis namanya Mbak Anis Riko Naah ya. Mbak Noya, hai Mbak Noya. Ada siapa lagi nih? Pak Saprudin. Wow, keren ada Pak Saprudin. Hai, apa kabar Pak Saprudin? Pak Saprudin. Assalamualaikum. Ada Mbak Sri Hartati dan masih banyak yang lainnya yang mohon maaf kalau tidak sempat saya sebutkan satu persatu namanya di sini. Dan baik Bapak Ibu sekalian, oke Mbak Wulan ya. Dan kita langsung saja kita masuk kepada kajian utama seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Kita coba sama-sama mengosongkan gelas dulu ya tentunya, karena di sini saya yakin teman-teman semua orang-orang hebat yang mungkin sudah tahu, tapi mohon kita kosongkan gelas kita, sama-sama belajar. Insya Allah kita mendapatkan barokah dari Allah ya dalam majelis hari ini. Baik, untuk kita masuk saja, persingkat waktu kepada Pak Yusuf atau Pak Ne dan Bunda Anis, dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum Pak Ne. waalaikumsalam. Terima kasih Aiden dan teman-teman semua. Ini dari ujung barat sampai ujung timur ya, ada semua. Bentar ya teman-teman, saya ini dulu filenya. Jadi acara hari ini adalah spesial ya, dan kita akan secara rutin untuk melakukan ini, dan kita punya dedengkot-dedengkot ilmu manet rezeki. Ada Aiden, itu adalah ketua Korwil Banten ya, ketua komunitas manet rezeki Korwil Banten. Nah, tepuk tangan dong. Ada Pak Saprudin juga, ini yang di Serang. Jadi ilmunya itu udah luar biasa semua ya teman-teman. Jadi kami hanya sharing-sharing aja. Ya, jadi ini gini, semua ilmu itu dari Allah kan ya, datangnya kan semua ilmu itu datangnya dari Allah. Kemudian sumbernya apa sih? Sumbernya ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Yang tertulis itu di Al-Quran. Di Al-Quran itu yang tertulis, yang itu langsung memang firman-Nya Allah. Gitu ya. Allah sendiri yang berfirman, dan itu disampaikan kepada kita. Untuk siapa sih? Tidak hanya untuk umat Islam, tapi untuk umat manusia, untuk alam semesta. Ya, ini harus pakai gini nih, biar suaranya kencang. Nah, ini ya. Nah, terus ada juga ilmu yang tidak tertulis. Tidak tertulis itu apa ya? Dari alam semesta. Karena alam semesta itu adalah ciptaan Allah gitu loh. Artinya apa sih? Artinya alam semesta itu tidak ada, yang ada itu Allah gitu loh. Kalau nggak ada Allah, ya nggak ada alam semesta. Nah, kita
belajar apa saja, ilmu apa saja, asal kita teruskan, ujung-ujungnya nanti ketemu sama Allah. Termasuk salah satu dengan ilmu manit rezeki ini. Ilmu manit rezeki ini memang namanya ilmu manit rezeki. Tetapi sepemahaman saya, ya mungkin Aiden nanti bisa meluruskan kalau saya salah ya. Ilmu manit rezeki itu tidak hanya untuk kita mendapatkan rezeki, enggak. Karena kita enggak berilmu aja, kita pasti udah dikasih rezeki sama Allah, benar enggak? Setiap hari itu udah dikasih rezeki, apalagi kalau kita mendalami dengan ilmu manit rezeki. Tapi sebenarnya tidak hanya di situ. Teman-teman harus sadari bahwa ini adalah salah satu cuplikan dari belajar dari Al-Quran yang tertulis, dan itu disambungkan dengan belajar dari alam semesta, dari kehidupan sehari-hari. Dan tujuannya apa sih? Tujuannya nanti kita akan bagaimana kita sampai kepada Allah, kan gitu. Utamanya kan itu. Ya, karena apa? Karena kita itu makhluk rohani sebenarnya. Makhluk rohani yang terjebak di materi. Gitu ya, teman-teman. Kenapa saya bisa bilang ngomong makhluk rohani? Karena nanti kalau kita belajar ilmu fisika, ya lebih dalam kita itu nanti akhirnya bisa kita jelaskan itu sampai ke sana ya. Tapi itu apa ya, lebih detail lah, nanti teman-teman jadi malah nggak paham gitu tentang hal itu ya. Nah, sebelum kita mulai, bentar, materi saya tadi di mana nih? Oke, nah sebelum kita mulai ya teman-teman, hilang ya. Oke, sambil Pak Yusuf mencari materinya ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Jadi sebelum mulai, marilah kita luruskan dulu niatnya ya. Semata-mata kita berada di sini untuk mendapatkan ridho Allah. Kita berkumpul di sini semuanya tergabung ya, walaupun mungkin Mbak Anis Rikonaah belum masuk ya, tergabung dalam WA Group komunitas AFC Muslimpreneur. Nah, sambil Pak Yusuf, tadi materi udah disiapin, tapi kedoroloh nih belum ketemu. Saya akan menceritakan, awalnya tuh Miracles ini justru berdiri, saksinya ini Pak Denny ya, Aiden, kemudian juga Mbak Ulan, justru dari komunitas AFC Muslimpreneur ini gitu ya, yang saat ini koordinatornya adalah Mbak Vita dan Aiden. Nah, lalu berkembang karena jumlahnya kan makin banyak dan juga ada beberapa agama lain yang masuk sehingga kita juga akhirnya lebih universal. Dan sekarang yang fokus di dalam bisnis AFC, kita ada di dalam grup yang namanya Miracle Achievers, di mana di dalamnya itu kita dipimpin oleh Pak Yohanes ya. Seperti itu teman-teman. Jadi cikal bakalnya Miracle itu sebetulnya memang dari grup ini gitu. Karena waktu itu saya, Pak Denny, dan Mbak Wulan, makanya Mbak Wulan pun datang lagi hari ini, kita lagi mempelajari ilmu MR. Nah, di AFC Muslimpreneur, teman-teman, di dalam asuhannya Mbak Vita dan Pak Denny, itu sudah ada beberapa acara ya, yang saya remind lah sebelum sampai hari ini. Kita pernah mengundang, sebelum itu bahkan Aiden sempat sharing tentang Garpu Tala ya, dan teman-teman praktekan. Lalu saya ingat banget tuh pengalamannya Mas Agung, jelek banget dengan surat yang didapat gitu ya. Kemudian juga Pak Amin ya, Pak Amin juga makjil banget dan bahkan langsung dapat keajaibannya gitu dari situ. Lalu kita juga pernah mengundang Mbak Ririn ya, dan teman-teman juga sudah praktekkan, luar biasa karena Mbak Ririn itu juga pengamal ilmu MR, kemudian sharing secara aktif ilmu MR. Jadi teman-teman kalau kita aktif melakukan sharing ilmu MR, itu ibaratnya kita kan punya ilmu yang bagus, kita share ke orang lain, rata-rata itu keajaibannya itu akan terjadi. Nah, setelah Mbak Ririn, ada juga program-program dari Mbak Vita, seperti kita bulan Ramadan waktu itu 1 minggu 1 juz ya. Nah ini kenapa sih hari ini diadakan? Ini sebetulnya setelah saya ngobrol-ngobrol panjang nih dengan Mbak Vita, kemudian dengan Pak Denny, dengan Mas Agung dan Mbak Ana ya,
kita semua juga pernah mengikuti program training dari PPA Get the Miracle ya. Waktu itu lebih dari 10 orang, kemudian kita juga latihan praktek. Terus kita sempat ngobrol nih gimana caranya praktek Get the Miracle. Akhirnya karena pas saya juga di achievement melakukan ini, udahlah yang gampang ini kayaknya magnet rezeki nih. Sama aja karena intinya. Tapi nanti kita tetap bisa praktekkan Get the Miracle. Miracle dengan rezeki, dengan keajaiban, dengan nama grup kita toh sama aja ya. Nah, kenapa mudah? Karena teman-teman bisa mendengarkan audionya dulu, ya kan? Nah, tadi hari ini kan teman-teman sudah dengarkan audio ya. Dan cara belajarnya hari ini itu nggak akan one way teman-teman. Ya, cara belajarnya itu kita akan interaktif. Jadi Mas Agung, Mbak Ana, di Banyuwangi, Pak Safrudin, Om Juni, Mbak Reni di Palembang, Mbak Wulan, semuanya ya, Mbak Sri, nanti bisa sharing. Nah, sekarang ada satu pertanyaan nih dari saya ya. Kira-kira dari yang tadi teman-teman sudah dengarkan tentang landasan magnet rezeki dan perisai rezeki, siapa yang akan sharing? Nah, saya boleh dibantu oleh siapa ya? Mbak Santi ada nggak ya, Mbak Santi? Mbak Santi boleh membantu nggak? Nanti yang aktif dapat poin, Mbak Santi, nanti aku kasih hadiah. Ya, hadiahnya dari AFC pastinya ya. Oke, siapa yang akan sharing tentang apa sih? Atau Pak Yusuf sharing ini dulu, udah mulai ketemu materinya. Ya. Mungkin sebelum itu Pak Yusuf sharing kenapa sih belajar aktif itu jauh lebih penting dibandingkan nanti kami yang aktif gitu ya. Silakan Pak Yusuf. Oke, sorry, baik, sebentar. Nah, biar ini ya. Jadi gini teman-teman, kita kan sudah orang dewasa ya, sudah berusia lah. Kita sudah punya pengalaman yang banyak. Kita sudah mau sekolah, sudah mulai dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2, ya bahkan S3 gitu kan. Kita sudah menjalani kehidupan yang begitu lama gitu kan. Sebenarnya teman-teman itu sudah ada ilmu-ilmu tentang magnet rezeki lah, apalagi misalnya tentang apalagi kalau kita sering baca Al-Quran gitu kan, sama maknanya pasti ada hal-hal yang nyangkut ada di pemahaman kita. Nah, saya ingin mengajak teman-teman untuk belajar yang agak berbeda, ya tidak one way, tapi kita namanya active experience learning ya. Begini, saya ingin tanya nih, siapa teman-teman yang di sini pernah belajar kimia? Boleh nggak? Iya, silakan kita aktif di chat. Yang aktif juga dapat poin ya, Mbak Ana ya. 3 pertama kita dapat poin. Silakan yang tuliskan siapa yang pernah belajar kimia. Ayo ditulis. Siapa yang pernah belajar kimia? Saya, nah Mbak. Wulan, saya. 3 orang pertama dicatat Mbak untuk dapat poin. Oke ya. Kimia kan, oke. Tahu nggak sih rumus air, teman-teman? Tahu nggak rumus air? H2O. Oke. Kalau rumus garam tahu nggak? NaCl. Nah, kalau air tambah garam apa teman-teman? Asin ya, air tambah garam tuh asin gitu ya teman-teman. Nggak usah dicari rumusnya apa, itu asin. Pertanyaan saya berikutnya, berapa lama sih teman-teman belajar kimia? Sudah berapa lama? 2 tahun, 2 tahun. Maksud saya adalah belajarnya 2 tahun, tapi sejak dari sekarang ini itu sudah berapa lama? Berapa tahun yang lalu gitu. Boleh nggak di chat? Ditulis siapa yang Bertahun-tahun, berapa tahun tuh? Berapa tahun Mbak Ana? Karena ada tulisannya 20, 30, 22 tahun, 22 tahun, 42 tahun, Pak Aminuddin. Oke, nah pertanyaan saya, 22 tahun, 42 tahun, masih bisa nggak kimia, Mbak Santi? Yang 22 tahun nih. Kalau 42 tahun saya rasa udah nggak bisa lah ya tentang kimia ya Pak Amin. Enggak, enggak kan? Artinya kalau enggak lupa kan ya, lupa apa ingat? Lupa kan? Lupa. Nah, kalau lupa artinya tidak bisa, bener enggak? Nah, itu kan, itu belajar kimia. Nah, satu lagi ada yang berbeda. Di
Di sini teman-teman, bisa nggak naik sepeda? Bisa. Oke, Mbak Santi, berapa lama Mbak Santi? Naik sepeda tuh usia berapa tuh? Coba 9, usia 9 tahun, Pak Aminuddin 9 tahun. Udah SD dong berarti ya Pak. 31 tahun yang lalu. Mbak Santi 31 tahun yang lalu. Ya. Masih bisa nggak Mbak Santi naik sepeda sekarang? Bisa. Nah, ya, Mbak Ulan juga dari kelas 2 SD. Sekarang bisa nggak Mbak naik sepeda? Bisa ya. Nah, pertanyaannya, kenapa yang belajar sepeda jauh lebih lama? Kalau Mbak Santi tadi kan 31 tahun yang lalu. Masih bisa, sementara belajar kimia yang 22 tahun yang lalu sudah nggak bisa. Ayo, kenapa? Oke, karena dipraktekkan terus ya, sering dilakukan, karena dilakukan ya. Ya, praktis. Oke. Nah, begini ya. Ini saya dapat ilmu ini dari almarhum Mbak Cici ya. Jadi saya terima kasih kepada almarhum Mbak Cici yang telah menginspirasi kami sebagai muridnya ya. Kenapa sih belajar kimia sama belajar fisika berbeda? Cara belajarnya yang berbeda. Kenapa? Cara belajarnya adalah seperti ini, teman-teman. Kalau belajar kimia, yang aktif siapa sih? Muridnya atau gurunya? Tulis di chat. Kimia gurunya, guru. Ya, guru kan. Yang aktif adalah gurunya. Jadi, belajar kimia itu adalah ya dari dalam, dari luar ke dalam, teman-teman. Kan dari luar nih masukkan ke dalam pikiran kita, ya enggak? Kan semua hal itu kan ada di pikiran kita. Ya kan? Masukkan di pikiran kita. Karena yang aktif adalah gurunya, maka kenapa kita jadi tidak bisa? Oke. Nah, berbeda dengan belajar sepeda yang aktif siapa? Kitanya atau yang mendampingin kita? Kita, ya kita yang belajar yang aktif. Maka belajar sepeda itu adalah dari dalam keluar. Itu teman-teman. Maka kenapa sebelum kita mulai ini, saya minta teman-teman untuk mendengarkan audio dari Pak Nas ya tentang Magnet Rezeki. Ya kan? Supaya apa? Supaya ada hal-hal yang masuk dulu. Nah, setelah itu akan kita keluarkan. Kita akan keluarkan yang namanya adalah kalau kimia itu adalah downloading, kalau belajar sepeda itu namanya uploading. Kalau teman-teman belajar secara uploading, ya teman-teman tidak akan lupa. Ya, teman-teman tidak, apalagi setelah itu kemudian dipraktekkan. Ya, jadi banyak praktek. Seperti kita belajar naik sepeda lah. Belajar naik sepeda itu pada awalnya kan kita tidak bisa. Pokoknya langsung goes, jatuh, gimana lagi? Bangun, goes lagi, jatuh, bangun, goes lagi. Gitu kan? Sama, teman-teman. Jadi nantinya teman-teman harus aktif. Ya, aktif. Aktif apa? Karena teman-teman sudah punya pemahaman. Mungkin pemahamannya akan berbeda-beda, tidak ada masalah. Tapi kan pasti sudah punya ilmu-ilmu yang ada di dalam kepala kita. Ya kan? Nah, jadi ini adalah dasar dari kita belajar. Dalam belajar apapun sebenarnya teman-teman. Entah belajar di Magnet Rezeki ini atau belajar tentang AFC misalnya, tentang kita presentasi atau apa, itu kan sebenarnya uploading. Kalau kita sering presentasi, kita uploading. Kalau kita sering mengundang, itu uploading juga namanya ya. Kita praktek. Ya, itu ya teman-teman. Nah, jadi itu adalah landasannya. Maka kenapa teman-teman nanti harus aktif, harus ikut terlibat gitu. Kalau misalnya chat ya chat gitu. Kalau misalnya mau bicara ya silahkan buka mic gitu ya. Oke, lanjut. Nih. Oke teman-teman, jadi sekarang karena kita belajarnya aktif, boleh sharing ya, apa yang teman-teman dapatkan dari audio landasan magnet rezeki dan juga perisai rezeki.
kita akan dapat poin nih teman-teman. Saya akan kasih hadiah ya. Dan teman-teman tahu kan hadiahnya lumayan lah ya kalau produk-produk AFC itu. Bisa Subarashi, bisa Utsukushi, beberapa saset. Ya, silakan siapa yang akan sharing apa yang didapat dari audio? Oke. Siapa yang sudah Enggak, sharing aja lewat suara ya. Karena kan ya. siapa ini? Siapa yang sudah nulis? dengerin dulu? Siapa yang sudah Oke. dengerin? Oke, yang sudah dengerin boleh angkat tangan. Pak Juni itu duluan angkat tangan. Pak Juni ini angkat tangan ya. Ya. Oke, Pak Juni, Om Juni, silakan Om Juni. Apa yang didapat dari landasan magnet rezeki dan perisai rezeki? Silakan. Belum Eden, belum nanti dulu. Udah didengerin belum audionya? Belum. Oke, itu tangannya dilepas dulu kalau gitu. Saya tangannya begini terus. Tangan manteng terus itu. Ya, ini yang nulis takwa siapa nih? Oke, Pak Aminuddin sudah dengarkan audionya? Halo, Assalamualaikum. Sudah. Ya, silakan Pak Amin Sudah. sharing ya. Apa yang didapat dari landasan Ya. magnet rezeki serta perisai rezeki? Oke, dicatat nih poinnya. Iya. Jadi kalau saya sarikan ya sebetulnya adalah landasannya adalah takwa gitu. Itu menjadi dasar utama. Kira-kira gitu seperti itu Bu Ani. Ya, jadi landasan magnet rezeki itu kuncinya kan takwa ya. Kalau kita bertakwa, maka Allah akan memberikan rezeki dari pintu yang tidak terduga-duga gitu ya. Saya sering banget tuh ditanya ya, terutama waktu aktif jalankan achievement itu, takwa itu gimana sih? Ya, apa ya, sampai di titik kita tuh hakul yakin gitu ya. Kalau saya selalu menjawabnya begitu. Hakul yakin banget Allah akan kasih rezeki. Hakul tuh ya pasti gitu, pasti yakin gitu. Oke, itu untuk landasan magnet rezeki. Kalau perisai rezeki bagaimana Pak Amin? Untuk perisai rezeki adalah ibaratnya seperti payung gitu ya, bahwa perisai itu seperti payung. Pada saat ada hujan turun, kita punya perisai namanya payung. Nah, di dalam diri kita itu ada perisai, itu dosa tadi itu gitu. Sehingga dosa kita rontokkan, kita bersihkan dulu sehingga kita bisa menerima rezeki tersebut dari Allah. Itu yang saya tangkap. Terima kasih Mbak Anis. Baik, terima kasih Pak Amin. Jadi perisai rezeki itu kan sebetulnya kan rezeki itu seperti air bah ya teman-teman. Jadi kalau perisai itu ya ketutup begini. Jadi rezekinya nggak sampai kepada kita karena ada perisainya. Nah perisainya apa? Perisainya itu adalah dosa. Ya, dosa-dosa kita. Makanya kalau teman-teman mempelajari magnet rezeki, nanti kalau semakin dipelajari, saya sampai pada kesimpulan bahwa orang magnet rezeki itu bukan workaholic, tapi taubat-aholic gitu ya. Orang yang terus bertaubat, terus membersihkan diri, karena dosa itu walaupun kita udah bersihin, nanti mata kita, hati kita itu kan bisa berbuat dosa lagi ya. Seperti itu. Nah, itu dari Pak Amin. Oke, terima kasih. Ada lagi sharingnya dari siapa sekarang? Grup, itu tadi grup bapak-bapak. Grup ibu-ibu silakan yang sudah mendengarkan audio magnet rezeki, landasan magnet rezeki maupun perisai rezeki silakan. Boleh Yuk, Mbak Ani? Ya, silahkan monggo. Oh, Mbak Reni ya? Iya. Wih, Mbak Reni luar biasa nih dari Palembangnya. Semoga bermanfaat buat Mbak Reni. Senang banget bisa ketemu Mbak Reni. Kangen-kangen. Monggo, Mbak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang dari audio tadi itu banyak sekali yang didapat. Poin-poinnya adalah bahwa memang benar yang kata Pak Amin tadi itu takwa, dan yang paling ini banget, hakiki banget adalah belajar untuk mengakui kesalahan diri kita, ibaratnya kayak gitu kan, terus memaafkan, memohon ampun, minta maaf bahwa apa yang selama ini kita lakukan yang salah itu kita flashback, apa sih yang sudah dosa kita yang sering kita lakukan kayak gitu kan. Jadi semakin hari kita semakin belajar untuk memperbaiki diri, karena terkadang memang kita kalau harus diinin lagi itu
ego kita kadang sering bermain kan, kayak gitu. Nah di situ yang mungkin yang kadang-kadang memang menjadi perisai menghalangi rezeki kita kayak gitu, karena ego kita yang terlalu sombong bahwa aku terlalu kuat, aku terlalu pintar kayak gitu kan. Jadi tidak ada yang lebih ini. Jadi rezeki itu karena aku mencari, karena aku bekerja keras kayak gitu. Padahal sebenarnya semakin kita menyadari kesalahan kita, semakin menyadari dosa-dosa kita, dan setiap hari kita bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita menyadari, kita mengakui betapa kecilnya kita di mata Allah dan betapa tidak ada apa-apanya kita kayak gitu tanpa ridho Allah kayak gitu. Jadi semuanya kita serahkan sama Allah, kita setiap hari berdoa untuk meningkatkan iman kita, takwa kita sama Allah kayak gitu kan. Jadi kita selalu berada, insya Allah ya, memperbaiki diri kita, evaluasi diri, kaji diri, melepaskan semua ego kita kayak gitu. Karena terus terang aja waktu itu Reni pernah ikut majelis magnet rezeki sama yang ibu apa itu ya Mbak ya? Ibu Ririn. Ibu Ririn ya. Dan itu pernah Reni praktekkan, dan pada saat Reni melakukan berapa kali itu yang sudah hajat, tahajud segala macam, yang sholat taubat, memang benar-benar ini ya, ternyata ayat yang Reni dapat itu dan Allahumma ini auzubika minal hamil wa hazan itu ya, yang tindakan orang yang semena-mena, yang kita kayak gitu kan, yang dipandu itu yang tiap hari yang Reni lakukan, dan subhanallah dan masya Allah memang banyak sekali ya. Mbak Anis sudah pasti tahu ya gimana Reni ya, kayak Reni berada pada titik-titik ini banget sih, dan alhamdulillah ya sekarang sudah mulai pelan-pelan bisa ini lagi kayak gitu. Itu aja sih rasanya yang Reni ini, dan malam ini pun poin itu juga Reni yang banyak dapat gitu, bahwa mengkaji diri, bahwa mengakui kesalahan diri kita gitu loh Mbak, dosa-dosa kita, dan tidak ada yang lebih tinggi lagi selain Allah gitu loh. Dan memang rezekinya itu semakin hari semakin terbuka gitu loh Mbak. Itu sih kalau yang Reni ini, alhamdulillah kayak gitu Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya Mbak Reni, sharingnya dari Palembang. Saya kan udah beberapa kali ketemu Mbak Reni, tahu sedikit banyak walaupun Mbak Reni nggak cerita, tahu kondisi Mbak Reni, terus ya bersyukur Mbak Reni mempraktekkan apa yang disaringkan oleh Bunda Ririn ya. Memang sih teman-teman semua, saya mempelajari MR ini sudah cukup lama, dan menurut saya harus sering diulang-ulang ya, karena kita manusia, makanya forum ini diadakan lagi. Sebetulnya baik saya, Pak Yusuf, kemudian di sini ada ahlinya juga, Pak Denny, Pak Safrudin. Kami ini bukan guru gitu ya. Kami ini kalau di achievement malah Pak Yusuf sering bilang kami diminta meniadakan diri sebelum training. Meniadakan diri itu artinya apa? Kaminya tuh tidak ada. Makanya tadi saya bilang kebetulan saya lagi nggak sholat, Mas. Tolong ya sholat, baca doa dulu untuk forum ini. Karena kami ini nggak ada. Ketika di dalam program-program training kami ini tidak ada. Benar-benar itu Allah yang menggerakkan mulut kami, yang menggerakkan bagaimana kami bisa menggetarkan hati peserta. Termasuk hari ini, sebetulnya jujurnya, waduh, kalau ilmu seperti ini saya juga merasa bukan ustazah ya. Tapi apa yang bisa saya sharing, intinya nanti kalau teman-teman merasakan ilmu magnet rezeki, kita bekerja itu bukan, kan kadang-kadang gini ya, seorang yang bekerja totalitas, jadi kayaknya waktunya habis gitu ya buat kerja gitu. Nah, ketika di magnet rezeki itu kita banyak menyerahkan kepada Allah, termasuk melepaskan dosa-dosa kita serahkan kepada Allah. Semua persoalan yang menurut kita persoalan, karena kalau sudah mempelajari magnet rezeki tidak ada persoalan teman-teman. Semuanya adalah yang terbaik dari Allah. Kenapa? Karena sering-sering diserahkan kepada Allah. Kita terima, oke, sekarang lagi tidak baik nih kondisinya. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah ala kulli hal, kita serahkan lagi kepada Allah. Jadi kadang-kadang kalau kita belum mempelajari MR, misalnya nih ya, contoh, misalnya kalau dalam AFC, kita prospek banyak gitu, tapi nggak ada yang closing. Karena seperti yang Mbak Reni bilang, ini lo gue master lo di sini. Nah, ketika kita bilang ini lo gue, Allah itu hilang.
Nah, kalau di achievement, Mas Yusuf sering mengingatkan berkali-kali. Kadang-kadang bahkan saya suka ditegur, itu diri kamu masih ada tuh gitu. Jadi tiadakan diri kita. Caranya meniadakan diri di sini tuh memang kalau di ilmu MR adalah dengan menghapus melepas perisai rezeki kita, teman-teman. Ya. Ini karena cara belajarnya uploading, saya kan biasanya ini ya suka mendadak, mungkin Allah kasih ilham kepada saya. Jadi boleh nggak Pak Yusuf kasih musik? Teman-teman, ya di ilmu MR itu kuncinya memang satu, kita mengakui dosa-dosa kita. Jadi marilah teman-teman, mungkin kalau yang lagi di jalan kayak Mbak Wulan, tulis aja di di dalam HP ya. Saya pernah itu bilang sama Kakak Noya yang ada di sini, Noya, itu semua belajar untuk bikin dream book ya. Apa sih cita-citanya ke depan mau apa secara sosial, spiritual, yang lain nulis kok. Noya pakai HP sih yang luar biasa. Pas saya datang ke Depok, Noya itu cerita setiap habis sholat itu yang di HP dia baca dan ternyata beberapa terkabul ya. Jadi teman-teman boleh tulis di HP-nya, boleh tulis di kertas. Kita sekarang ngelis dosa kita pertama terhadap Allah itu apa? Satu ya. Kemudian saya nanti kasih waktu yang cukup. Dosa kita terhadap Rasulullah, karena kalau urutannya kan dosa terhadap Allah, dosa terhadap Rasulullah ya. Kemudian kalau yang ibu-ibu ya yang ada suami, dosa terhadap suami nih kayak saya ya. Kadang-kadang kemarin saya bilang tuh sama sahabat saya, orang yang disayang sama suaminya, terlalu disayang, kadang-kadang mudah banget ngelunjak. Padahal untuk ibu-ibu di sini, rezekinya seorang wanita itu ada pada ridho suami. Walaupun ibu-ibu lebih pinter, walaupun karirnya lebih bagus, kuncinya ada di situ, ya. Saya udah pernah ngerasain mati suri, nggak dibuka pintu akhiratnya kalau suami kita nggak ridho, ya. Kemudian mungkin kalau saya urutannya kepada ibu saya, pokoknya intinya kepada sesama. Kalau teman-teman ikut praktek MR pun, kita nanti disuruh nulis dosa kita kepada siapa aja, dan itu nanti disolatin satu persatu. Kita minta maaf kalau kita nggak bisa minta maaf langsung kepada dia, ya. Kalau saya akan kasih waktu sekitar 5 menit ya, teman-teman merenung. Pak Yusuf boleh kasih musik, karena ini pelajaran untuk masuk ke dalam diri. Saya juga akan, pasti banyaklah dosa ini. Walaupun kita udah belajar MR, ya Allah. Ya, yang paling gampang gini ya, saya selalu ingat ceritanya bagaimana Rasulullah dengan Aisyah, kan mesra ya. Rasulullah tuh ngajak Aisyah, nanti kita akan menonton sebuah pertunjukan. Kamu nggak boleh bicara ya, karena mulut wanita itu kadang-kadang mudah tergelincir. Kamu hanya diam saja ya, tapi kamu tonton, setelah itu kita pulang. Aisyah nurut, kemudian setelah pulang Aisyah muntahnya darah. Kenapa begini ya Rasulullah? Padahal aku ini sudah nggak bicara apa-apa gitu. Ya, tapi kamu ketika melihat bajunya menurut kamu norak, kamu ngomong sesuatu kan? Dan itu sudah dosa, teman-teman. Ketika kamu lihat misalnya ada seorang kok kerudungnya aneh warnanya, kamu udah ngomong, oh kok gitu sih? Itu sudah dosa, teman-teman. Ya, nah nanti teman-teman bisa lanjutkan, tapi di dalam ini karena ini adalah praktek, kita naik sepeda, maka sekarang Pak Yusuf putarkan musik, kita akan masuk ke dalam diri. Teman-teman tulis ya, saya juga akan menulis dosa yang ya Allah saya lakukan terhadap Allah ya. Misalnya menunda sholat aja itu udah dosa ya teman-teman ya. Kalau teman-teman misalnya dipanggil oleh atasan kan langsung gitu. Misalnya Om Juni dipanggil atasan, langsung menghadap. Tapi kenapa dipanggil Allah? Teman-teman menunda gitu. Ya tulis dosanya terhadap Allah, terhadap Rasulullah, terhadap suami, terhadap istri, terhadap orang tua, terhadap anak-anak, terhadap teman-teman di kantor ya, atau terhadap teman-teman di AFC nih. Dosa saya sebagai leader pastinya paling banyak teman-teman. Makanya saya tuh paling rajin menghubungi, karena semua orang tuh harus sukses gitu. Saya ingat banget kata-kata Pak Niko ya. Mohon maaf kalau yang bosan, karena saya merasa saya harus bertanggung jawab untuk membuat teman-teman sukses di sini. Kalau ini adalah pilihan hidup teman-teman, kalau bukan pilihan hidup teman-teman, pasti saya akan hargai ya. Oke, silahkan ditulis, dibuat listnya dosa terhadap Allah, Rasulullah, dan sesamanya boleh diurut. Silakan ya masuk ke dalam diri teman-teman semua.
Ya, alhamdulillah. Nanti teman-teman bisa melanjutkan ya. Karena kuncinya kalau teman-teman pengen mendapatkan rezeki yang berkah, berlimpah, itu ya memang bertobat ya. Kalau teman-teman nanti mempelajari MR semakin dalam, kita akan semakin tahu bahwa kunci magnet rezeki itu sebetulnya kita menjadi orang yang tobat aholik. Tobat aholik itu terus-terus memohon ampun pada Allah, juga pada sesama gitu ya. Karena dosa kita pada manusia, kalau dia nggak memaafkan, itu lebih repot ya teman-teman. Nanti kita harus cari dia di akhirat. Kalau Allah itu maha pengampun dosanya. Nah, oke, karena ini kita juga main poin, ada yang akan sharing teman-teman tentang, kalau ada yang berani sharing ya, silahkan sharing tentang apa yang sudah dicatat. Atau saya mungkin mencoba memberanikan diri dulu ya. Jadi teman-teman, saya dulu itu pernah membuat list dosa. Ini mungkin untuk insight pada semuanya lah ya, bukan hanya perempuan. Tapi kalau perempuan, kita ini kan dicatat dosa oleh Allah itu sejak kita menstruasi ya. Jadi ketika menstruasi pertama kali, sejak itulah kita bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Nah pada saat itu saya sudah mulai mencatat dosa-dosa saya sejak saya mens gitu. Contoh ya, waktu kecil ini dosa-dosa yang kayaknya konyol, tapi waktu itu saya tulis. Saya dulu kan tinggal di Jogja ya, terus diajak oleh teman-teman, ya namanya masih kecil ya. Kita beli ke, kalau di Jogja itu disebutnya You siapa gitu ya, warungnya dia jual gorengan gitu. Kalau ibunya balik badan kita ngambil satu. Nah sekarang kan kalau saya udah sadar mau mengembalikan nggak bisa. Yaitu saya tulis. Kemudian saya pinjam buku di SMP, SMA, saya nggak ngembaliin. Misalnya karena saya terlanjur pindah. Pokoknya dosa-dosa saya tulis semua. Terus bahkan di kantor pun ya, di Bimantara Group, nih sama dengan Mbak Desi, saya bikin surat tuh. Waktu itu sih saya nggak mau ngaku, tapi saya bikin surat kepada komisaris. Dan surat itu waktu itu ya Allah sedih banget dibaca oleh almarhum Pak Zen Smith ya. Suratnya begini, kalau saya misalnya menggunakan kertas, mungkin hanya selembar, 2 lembar, atau saya menggunakan telepon untuk keperluan pribadi, gitu, saya mohon dimaafkan, mohon diridoin, gitu, karena sebetulnya telepon itu kan untuk kantor, dan kertas itu kan milik kantor, tapi saya gunakan untuk kepentingan pribadi. Salah satunya tuh saya minta maaf seperti itulah ya. Jadi kita memang, nah setelah itu saya mengenal magnet rezeki. Di magnet rezeki lagi, kita harus bikin orang yang pernah kita zolimin siapa, dan orang yang menzolimi menurut kita siapa, dan semuanya itu dilepasin. Karena kalau kita masih ngeganjel, di saat itulah rezeki teman-teman itu tertahan. Nah, sebenarnya kalau kita berada di AFC Muslimpreneur dan kita praktekkan ini, maka akan ada keajaiban rezeki. Oke, sebelum saya akan sharing bagaimana testimoni-testimoni dari magnet rezeki, boleh nggak ada satu orang yang mau sharing tentang dosanya ya? Itu tadi kalau yang saya tulis hari ini, walaupun saya lagi dosa saya yang pertama ya Allah terhadap Allah, saya sholatnya itu belum tepat waktu. Saya sering mengingatkan teman-teman terutama di achievement, tapi saya sendiri belum tepat waktu. Bahkan suami saya lebih bagus, bahkan anak saya Farah lebih tepat waktu. Kemudian saya lagi belajar juga marketing jalan langit. Di situ kita misalnya kayak tadi saya lagi latihan mau minum obat aja, kita ngobrol sama Allah. Allah, jadi kalau dulu mungkin belum ada Allah di setiap pekerjaan. Kalau sekarang saya lagi melatih, Allah saya mau minum obat. Allah ridho ya. Atas wasilah darimu ya Allah, obat ini bisa menyembuhkanku. Terus saya minum gitu. Kayak begitu. Jadi ngobrol, bahkan mau minum, ada yang mau beli dawet, itu Allah diajak ngobrol. Ada kehilangan sandal, pokoknya hal kecil maupun besar itu kita serahkan kepada Allah. Itu saya sebelumnya belum seperti itu. Saya lagi latihan di program saya Marketing Jalan Langit ini ya. Terus saya merasa kurang sholawat kalau kepada Rasul. Walaupun suka ngingetin hari Jumat, pakai tasbih digital juga hari ini, tapi kadang-kadang kurang sholawat. Dan kalau saya bersolawat, sholawat saya itu nggak dari hati gitu. Padahal dari pengalaman spiritual saya tuh sholawat yang dari hati itu yang nembus bagaimana Rasulullah bisa memberi syafaat pada kita. Kemudian kalau kepada sesama nih, saya jujur ya, urutan dosa saya paling besar terhadap suami saya. Mohon maaf ya Mas Yusuf ya. Paling besar itu ya.
Jadi setiap malam kayaknya memang saya harus minta ridhonya. Itu teman-teman, kalau teman-teman belajar MR, setiap malam sebelum tidur teman-teman cium tangan suami, minta ridhonya. Paling suami saya juga jawab, iya ridho gitu. Tapi itu harus dilakukan, karena kan kita nggak tahu kita bisa bangun lagi apa enggak ya. Jadi dosa saya terbesar kalau sesama itu jujur pada suami saya. Bawaannya itu sangat apa adanya kan dengan suami, jadi lebih mudah marah, ya marahnya ala Bunda Peri lah ya, yang menurut orang mungkin nggak marah, tapi buat suami saya itu udah marah. Kemudian juga dosa kepada ibunda saya, ya saya ini lagi dalam tahap usia ibu saya 70 tahun lebih, gimana sih caranya saya mau mengejar bisa membahagiakan dan memuliakan beliau. Saya juga kurang membahagiakan dan memuliakan anak-anak saya, kurang membahagiakan dan memuliakan sahabat-sahabat saya yang ada di Miracle dan di Achievement, dan semuanya tuh tetangga-tetangga saya tuh saya masih banyak lah dosanya. Seperti itu dari saya, teman-teman. Ada yang berani sharing dosanya apa? Silahkan. Dapat poin. Poinnya bukan hanya dari Aku saya. yang Mbak dari Anis. Silahkan. Ini yang menurutku sangat besar itu adalah sering menunda sholat, Mbak. Jadi kadang di kantor itu udah dengar adzan, tapi masih, tanggung nih ngerjain. Jadi akhirnya sholat duhur menjelang asar gitu ya kadang gitu. Jadi itu mungkin perlu diperbaiki banget gitu. Kemudian kita juga, aku sih ngerasa kadang banyak unsur sombong gitu ya, yang masih sering masuk di diri kita pada saat mengerjakan sesuatu gitu. Jadi mungkin itu juga hal yang perlu aku ingat untuk diperbaiki gitu. Terus sekarang ini kan aku merawat orang tuaku gitu, jadi kadang kesabaran itu kurang gitu ya. Nah itu juga mungkin perlu lebih ditingkatkan juga pada anak dan suami, kadang mungkin juga perlu lebih ini. Ya kadang juga ada juga bohong-bohong kecil ya, mungkin orang bilang itu white lie gitu, tapi ada sih kadang yang maksudnya supaya menjaga perdamaian di rumah tangga ataupun di keluarga gitu ya. Nah itu mungkin juga perlu buka dan dideklar pada orang yang kita lakukan gitu. Itu sih ada beberapa yang mungkin juga ada tapi malu untuk di-share di sini. Itu Mbak. Monggo. Alhamdulillah, makasih Mbak Desi. Semoga Mbak Desi bisa jadi apa ya, corong juga ya ilmu magnet rezeki ini di kantor. Karena jujur sih waktu saya kerja di kantor juga kadang-kadang kita walaupun sering bilang sama Agung kita kerjakan, sisanya Allah yang bekerja. Tapi kalau di sini memang kita serahkan kepada Allah dulu gitu. Kadang-kadang orang kantoran itu jujur aja dulu, kayak ini gue nih, apalagi yang misalnya kita punya posisi yang bagus ya. Padahal kalau di MR kita nggak ada, kita ini rata dengan tanah. Ketika kita nggak ada, Allah yang bekerja dan keajaiban itu yang datang. Semoga dengan Mbak Desi ikut program ini, Mbak Desi bisa menjadi promotor lah ya. Dan sebetulnya, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mbak. Ini mungkin juga salah satu ini ya Mbak, mungkin Allah itu kasih juga kesempatan aku untuk memperbaiki diriku. Di perusahaanku yang sekarang aku kerja ini, begitu adzan tuh semua orang harus sholat Mbak. Jadi itu mungkin juga salah satu mungkin kesempatan yang Allah kasih ke aku untuk bisa lebih memperbaiki diri sih. Walau itu tadi yang aku bilang kadang, sebentar masih nanggung gitu, tuh kadang juga walaupun udah dikasih waktu istilahnya adzannya yang luar biasa sampai di kuping itu ini, tapi kadang juga masih gitu. Jadi ini terima kasih juga nih kesempatannya untuk bisa ikut acara ini. Terima kasih. Ya, alhamdulillah Mbak Desi. Iya, di Medco Group ya Mbak ya. Saya pernah sholat di masjid Medco Group kan ya. Sholat di masjidnya itu dimuliakan banget ya jamaahnya, sampai ada karena hari Kamis ya dapat aqua, dapat roti gitu ya untuk berbuka puasa. Jadi adem. Terima kasih Mbak Desi. Terima kasih. Ya. Dan memang sebetulnya kalau ajaran Ustadz Nasrullah, para CTMR ya, Certified Trainer dari Magnet Rezeki ini sebetulnya bukan orang yang ini lo gue, tapi seorang pendosa justru. Seorang pendosa yang bertobat menuju ke Allah gitu. Seperti itu mungkin ya. Pak Safruddin ini juga salah satu praktisi MR ya, yang dengan sholat tepat waktu bisnisnya ajaib. Nah itu saya pernah dengerin sharingnya. Itu teman-teman ada satu lagi selain Mbak Desi yang akan sharing tentang dosanya gitu teman-teman. Nanti bisa dilanjutkan dan kita sholat tobat terus satu persatu. Teman-teman nanti rasakan deh keajaiban rezeki. Gitu. Saya Mbak Anis.
Monggo Mbak Ana. Ya, terima kasih. Nah, ini kalau list dosa yang ke Allah ya Mbak ya, memang benar Mbak, saya sering banget sholat tidak tepat waktu gitu. Meskipun udah diusahakan tepat waktu, tapi kayak ada penundaan-penundaan gitu Mbak. Itu yang pertama. Yang kedua, yang paling malu ini, jilbab saya belum sesuai dengan tuntutan dari Allah. Masih pakai celana panjang, masih pakai jilbab yang segi 4, enggak, belum sesuai lah. Itu menurut saya dosa saya sama Allah Mbak. Terus kemudian kalau dosa pada Rasul, banyak sekali sunnah Rasul yang belum saya lakukan. Misalnya yang paling remeh aja ya Mbak ya, saya masih sering minum berdiri. Jadi misalnya buka kulkas gitu kan ada botol-botol minuman, itu saya langsung minum sambil berdiri gitu. Padahal kan sunnah Rasul tidak diizinkan kayak gitu. Terus kemudian yang paling sering saya lakukan bahkan tiap hari adalah menu makanannya banyak. Padahal Rasul itu menu makanannya hanya 1. Gitu. Padahal saya tahu, tapi tetap kalau ada makanan banyak ya saya makan beberapa menu itu. Itu Mbak, baru kepikiran ini tadi pada saat Mbak Anis mau suruh nulis ini tadi, saya baru kepikiran bahwa banyak sekali yang sebenarnya saya tahu tapi saya langgar gitu. Terus kalau untuk dosa pada manusia, wah banyak banget Mbak, dosa pada teman terutama ya, karena ya sering gibah kita gitu, saya dan teman-teman yang lain gitu, itu yang saya tulis. Yang lain-lainnya ya saya keep lah, ada beberapa yang saya keep nggak saya utarakan di sini. Itu aja Mbak Anis. Alhamdulillah baik, terima kasih Mbak Ana, Mbak Desi yang sudah sharing ya. Untuk teman-teman semua nanti tinggal dilanjut, teman-teman bisa punya buku dosa. Bella kayak gitu. Gue juga kan gue ya banyak banget nih, gue kan rame-rame, gue sepaket gue gitu. Kakak Noya, ya. Jadi nanti dilanjutkan ya teman-teman ya, tulis dosanya, kemudian juga mohon ampun. Jadi saya tuh pernah menyiapkan gini, bikin sesuatu di Facebook, bikin tulisan di Facebook, saya pamit gitu. Kalau nanti saya dipanggil Allah, saya sudah minta maaf tuh di Facebook. Saya pernah tuh bikin tulisan seperti itu. Intinya kan satu saat kita akan dipanggil, lebih baik kan sebelum dipanggil dosa-dosa kita bikin daftarnya, lalu kita hapus dengan sholat tobat, atau kalau yang saya pelajari adalah sedekah penggugur dosa ya, jadi kita juga bisa mengeluarkan sedekah untuk menghapuskan dosa yang kita niatkan, sejak kita menstruasi sampai sekarang ditulis lagi. Ya insya Allah nanti teman-teman akan merasakan keajaiban rezeki. Nah, gimana itu Mbak? Ya, sedekah penggugur dosa itu gimana? Kalau saya kan karena baca ya, biasanya ada kafarat dosa kan ya. Ini kalau kafarat saya, itu sama seperti itu Mbak. Iya, jadi misalnya kayaknya aku udah nggak bisa menghubungi orang tersebut, ya sudah saya sedekahin, ya Allah nih saya bersedekah untuk dosa saya yang ini ya. Cuma antara saya dengan Allah kan orang tersebut juga udah nggak bisa saya temui misalnya kayak Memberi makan 100 orang itu kan Mbak Anis, bukan? Bisa 100 orang, bisa ya semampunya teman-teman ya. Intinya sering-seringlah dikeluarin gitu ya. Nah, mungkin sekalian sharing nih Mbak Ana tanya itu kan kotak sedekah yang ada di depan Miracles itu ternyata kan mereka itu sukanya satu sembako. Terus kedua kemarin barang-barang gitu ya di rumah yang kita udah nggak gunakan itu saya kumpulin itu cepat habis. Jadi kalau teman-teman ada yang mau ikutan itu boleh ya. Kenapa? Karena memang di dalam perjalanan spiritual saya itu ya ketika saya mati suri kita akan ditanya loh. Baju yang nggak digunakan, ya hal-hal kan kita terutama perempuan sering banget kan membeli hal-hal yang tidak digunakan, jadi dikeluarin aja, terus kita serahkan, nggak harus lewat Miracles kotak sedekah sih teman-teman bisa keluarin, semakin sedikit semakin mudah tanggung jawab kita, gitu. Iya. Ya. Rasulullah itu hanya punya 3 baju. Saya malu jadinya. Hanya punya 3 baju, satu yang dipakai, satu yang dicuci, ya kan, satu yang disimpan. Itu aja bergiliran gitu. Sementara baju kita selemari ya, apalagi kalau ibu-ibu tuh. Ibu-ibu tuh 2 lemari, saya tuh paling sepertiga. Enggak nyampe berapa ya. Jadi satu kotak itu sisanya punya istri semua kan gitu.
Nah, coba dicek. Itu nanti ditanya semua sama Allah. Ya. Rasulullah itu dia bisa menjadi raja yang nabi kayak Sulaiman, kayak Nabi Sulaiman. Tapi dia memilih menjadi rakyat yang nabi, abdan nabiya. Jadi nabi yang merakyat. Jadi memberi contoh kepada kita-kita gitu ya, sebenarnya seperti itu. Nah, kita lanjutkan teman-teman untuk landasan dari magnet rezeki itu diambil dari Al-Qur'an. Nah, jadi teman-teman tahu kan Al-Qur'an itu adalah petunjuk. Petunjuk itu kalau analoginya Ustadz Nas adalah seperti resep masakan. Tahu kan resep masakan? Nah, kalau misalnya resep masakan, ini kemana nih? Itunya kok nggak ada. Ini ya. Oke, sebentar. Nah, jadi resep masakan itu kalau hanya sebatas dibaca itu jadi masakan nggak teman-teman? Enggak ya? Enggak ya. Jadi sama. Jadi sebenarnya Al-Quran itu adalah resep yang perlu kita praktekkan. Landasan dari magnet rezeki itu adalah ayat ini ya teman-teman. Nah, ayat ini ayat di surat 337 ya. Surat 3 itu surat apa? Ali Imran ya kalau nggak salah ya. Surat apa itu? Ayat 37 ya. Jadi bunyinya seperti ini. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanan wa ambataha nabatan hasana wa kafallaha Zakaria kullama dakhala 'alaiha Zakariyal mihraba wajada indaha rizqa qala ya Maryama anna laki hada qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Ya. Artinya, maka Tuhannya menerimanya dengan penerimaan yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik, dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharanya. Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakaria berkata, "Hei Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?" Maryam menjawab, "Makanan itu dari sisi Allah. Sungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab." Jadi ini adalah landasan dari magnet rezeki. Allah itu bisa berkehendak memberi rezeki, memberi makanan langsung kepada Maryam. Ya. Tanpa Maryam melakukan usaha kan sebenarnya kalau di sini. Ya kan? Jadi Maryam hanya di mihrabnya, artinya Maryam lagi berzikir kepada Allah, lagi ini, tapi setiap Nabi Zakaria masuk itu ada makanan di situ. Ya. Jadi sangat mudah bagi Allah untuk apakah kita mendapatkan rezeki yang tidak terduga, itu sangat mudah sekali. Ya, sangat mudah banget. Ya kan? Nah, ini adalah landasannya. Dan ini apakah ini hanya cerita atau bisa dipraktekkan, kan itu pertanyaannya. Karena tadi adalah Al-Qur'an adalah petunjuk atau resep. Jadi ini pasti akan bisa dipraktekkan dan ini pasti bisa terjadi. Ya kan ya? Ya kan? Nah, ini ya. Nah, lanjutannya adalah kemudian Nabi Zakaria belajar kepada Maryam. Belajar kepada Maryam dan itu kan ajaib ya. Maryam kan mendapatkan keajaiban. Karena apa? Karena dia tidak melakukan apapun kecuali hanya berzikir kepada Allah dan dia mendapatkan rezeki. Oke, mendapatkan makanan. Nah, Nabi Zakaria belajar kepada Maryam, apa hasilnya? Ya, hasilnya adalah ini nanti ceritain ya yang ini ya. Nah, ini dulu. Landasannya adalah ini. Nanti silakan teman-teman baca juga. Jadi jangan hanya apa yang disampaikan di sini, tapi teman-teman perlu membuka Al-Qur'an. Ya, perlu membuka Al-Qur'an dan baca maknanya. Ya, ini di surat 3 ayat 38 sampai 40. Nah, artinya gini, di sanalah Zakaria mendoa kepada Tuhannya seraya berkata, "Ya Tuhanku,
Berilah aku dari sisi engkau seorang anak yang baik, sesungguhnya engkau maha pendengar doa. Kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria, sedang ia tengah berdiri melakukan sholat di mihrab. Sungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putramu Yahya, yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah, menjadi ikutan, menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi termasuk keturunan orang yang saleh. Zakaria berkata, ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat anak, sedang aku telah sangat tua, dan istriku pun seorang yang mandul. Berfirman Allah, demikianlah Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Keajaiban yang diterima oleh Zakaria adalah dia mendapatkan putra Yahya sebagai seorang nabi. Padahal Zakaria pada saat itu adalah sudah sangat tua, sudah sangat sepuh, dan istrinya pun sudah mandul. Tapi bagi Allah itu sangat mudah. Ya, bagi Allah itulah keajaiban yang diterima oleh Zakaria. Ya, Maryam dapat keajaiban, kemudian Zakaria juga dapat keajaiban. Nah, teman-teman, ini adalah bisa kita lakukan, gitu kan? Bisa kita lakukan. Lanjutannya adalah nanti pada saat apa sih yang menghalangi kita mendapatkan rezeki-rezeki yang besar, gitu kan? Nah, ini sudah ada. Untuk apa sih kisah-kisah? Ya itu. Kisah-kisah ini adalah untuk supaya kita bisa mempraktekannya, jadi gitu. Ya, bisa untuk mempraktekkan, teman-teman. Nanti mungkin untuk yang materi-materi ini tuh Aiden tuh lebih fasih dan Pak Sabri lebih fasih. Kalau saya hanya mengambil intisarinya aja bahwa selama kita bisa menghilangkan dosa-dosa kita, ya kan, itu kita akan mendapatkan rezeki yang sangat berlimpah. Karena apa? Karena Adam turun ke bumi itu karena dia berbuat dosa. Ya, berbuat dosa sehingga dia diturunkan ke bumi. Ya, dari surga diturun. Jadi kita sebenarnya itu makhluk surga yang terjebak di bumi. Makhluk rohani yang terjebak di materi, gitu teman-teman. Ya kan? Nah, dan jadi sebenarnya kalau kita mempraktekkan ilmu magnet rezeki, itu sebenarnya kita duduk diam rezeki datang. Nah, itu sudah saya praktekkan, teman-teman. Tahun kemarin saya menjadi samure, itu sebenarnya saya duduk diam rezeki datang. Tidak banyak yang saya lakukan sebenarnya untuk di AFJ itu, tapi tiba-tiba saya menjadi seorang samure. Saya mendapatkan rezeki yang ini. Ya, karena saya mempraktekkan ilmu-ilmu dari magnet rezeki. Nah, salah satunya adalah dosa-dosa yang kita lakukan itu harus kita, pertama ya, kita harus, menurut saya itu harus meniadakan diri. Artinya masih, kalau kita masih mengakukan diri kita, menonjolkan ego kita, artinya kita itu bersaing sama Allah. Kalau kita bersaing sama Allah, artinya kita menuhankan diri kita. Kalau menuhankan diri kita, artinya kita syirik kepada Allah. Benar nggak? Padahal syirik itu adalah dosa yang tidak bisa diampuni, ya kan? Kalau sama Allah, kalau dosa-dosa kita sama Allah, itu sangat mudah, teman-teman. Kita bertobat, Allah akan mengampuni. Tapi kalau dosa-dosa kepada sesama, ya, sesama teman-teman kita lah, tetangga kita, orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kita kenal, itu tidak diampuni kalau orang tersebut tidak memberi maaf kepada kita. Maka kita benar-benar harus hati-hati kepada siapapun. Maka saya senang sekali, saya sering banget senang untuk mentraktir. Itu sebenarnya apa? Karena saya ingin memuliakan teman-teman supaya saya tidak ada dosa kepada teman-teman. Ya, nah seperti itu ya. Jadi itu yang harus kita lakukan. Nah kalau kita sudah bisa meniadakan diri, tidak penting saya, apalagi kalau misalnya kita jadi trainer ya. Kalau jadi trainer dan kita ini loh gue gitu, itu benar-benar sudah nggak ada apa-apanya tuh. Ilmu yang kita ini apa namanya kita sampaikan itu nggak akan masuk kepada peserta. Ya, jadi kita harus meniadakan. Kalau kita meniadakan diri, nanti tangan kita itu tangannya Allah, mata kita matanya Allah, kaki kita kakinya Allah. Jadi kita akan diperjalankan oleh Allah. Maka
saya selalu berdoa itu sangat simpel. Hanya dua, teman-teman. Doa saya selalu begini. Ya Allah, bimbinglah hidupku sesuai dengan kehendak-Mu dan perjalankanlah hamba-Mu ini sesuai dengan ridho-Mu. Udah, itu aja. Doa saya seperti itu. Jadi apapun yang saya alami itu akan saya terima. Saya ridho dengan apapun keputusan Allah. Tentu saja kita tetap harus melakukan ikhtiar-ikhtiar karena kita masih terikat dengan hukum materi yang ada di bumi. Ya, teman-teman, hukum materi yang ada di bumi. Tapi apapun yang kita lakukan sebenarnya bukan atas hasilnya, hasilnya itu terserah Allah gitu. Yang memberikan hasil itu adalah Allah. Gitu ya, teman-teman. Nah, itu teman-teman. Jadi nanti tolong teman-teman bisa membaca surat-surat yang tadi itu, kemudian kedua bisa mendengarkan audio dari Mana Rezeki, ya itu ada banyak sekali jurusnya, kalau nggak salah ada 101 ya Aiden ya, 1000 atau 101 Aiden itu untuk jurus-jurus itu banyak, itulah pokoknya intinya ya. Nah itu teman-teman dengarkan saja. Nah kita akan bahas seperti ini setelah teman-teman mendengarkan. Jadi kalau misalnya tadi teman-teman belum mendengarkan Mana Rezeki yang tadi sudah disampaikan, silakan teman-teman nanti didengarkan. Ya, jadi dengan belajar seperti itu kita akan lebih banyak praktek. Oke, silakan Bu Anis. Testimoni ya. Oke, siap. Oke, teman-teman, ini sudah di ujung acara ya. Sebelum nanti saya akan sharing beberapa testimoni. Sebelum itu saya mungkin akan menyampaikan beberapa hal ya. Jadi nanti jangan ditayangin dulu Pak Yusuf. Jadi nanti akan ada di AFC Muslimpreneur itu tahajud call ya yang akan dilakukan oleh Mbak Ana. Ya Mbak Ana nanti akan membangunkan kita lewat WA ya, teman-teman nyaut aja karena ini untuk memberikan membantu teman-teman melakukan habit-habit yang bagus ya. Karena rezeki itu datang ya ketika kita sebetulnya bukan duduk diam tadi ya, karena memang hobinya Pak Yusuf yang saya lihat itu ya memang bikin orang lain bahagia gitu ya. Makanya dia mungkin prospeknya nggak banyak tapi dapat gitu ya. Kemudian itu nanti Mbak Ana di tahajud call. Kemudian untuk sedekah itu sebetulnya sudah dijalankan oleh Mbak Santi sama Mbak Dani ya. Tapi nanti yang akan mereminder kita untuk melakukan sedekah subuh ya, sedekah Jumat itu Mas Agung. Nah teman-teman kalau misalnya, jadi sedekah subuh itu kan semua orang yang melakukan sedekah subuh. Banyak orang lah ya yang melakukan sedekah subuh tuh hampir semua Allah tuh tolong gitu. Kalau misalnya teman-teman dananya berapapun, kalau misalnya lagi nggak punya ya seberapapun. Kalau benar-benar nggak ada, tenang aja. Miracle itu secara rutin melakukan sedekah subuh. Jadi diniatkan aja nanti uangnya dari Miracle ya, karena kami memang sudah meniatkan uang kami itu sebagian memang tidak untuk kami gitu ya. Tapi kalau teman-teman ada misalnya mau 1.000, mau 10.000, 100.000, pokoknya dikeluarkan setiap subuh ya, seperti itu. Kemudian nanti juga akan ada Quran setiap minggu, one week, one juice. Nanti kita akan bahas lagi. Nanti Mbak Vita mungkin akan koordinasi dulu ya sama Mbak Aan, sama Mas Bahtiar. Yang bisa jalan sih tahajud call dengan sedekah dulu. Seperti itu ya. Sebelum testimoninya boleh Pak Yusuf. Ini saya mau sharingkan lah beberapa testimoni. Nanti teman-teman bisa dengerin juga ya di audio MR. Yang jelas Aiden menggunakan LOP. Nanti Aiden cerita lah ya. Aiden bisa ke Turki dan umroh itu aja ya. Ini satu aja mungkin dari guru saya sekarang namanya Ustadz Maryudi ya. Beliau kalau dengerin ceritanya di sini bahkan untuk training MR yang Ustadz Maryudi aja itu beliau nggak ada dananya gitu ya. Tapi beliau nekat hanya pokoknya hanya membayar saja. Yang sebelahnya Pak Yusuf satu lagi. Yang tadi nextnya. Nah, jadi Yudi dia cerita ke Ustadz Nasrullah, Yudi ikut camp dengan biaya ngepas untuk pergi saja, biaya pulang yakin sama Allah. Terjadi keajaiban, ada hamba Allah yang memberikan kamar hotel nomor 1 di Pekanbaru. Beberapa orang titip amplop yang bisa digunakan untuk titip pulang ke Aceh dengan nominal 15 juta. Bekal ilmu MR ini membantu banyak orang dengan konseling dan training. Dan 3 bulan setelah camp membantu konseling seorang yang lunas 300 miliar hanya dalam 3 hari. Ya, kemudian membantu seseorang yang tidak punya anak 20 tahun memiliki anak atas izin Allah. Jadi semuanya ingat ya, itu atas izin Allah. Oke, sebelum saya tutup, teman-teman bisa please
apa yang didapat, apa yang teman-teman akan praktekkan dari ilmu landasan magnet rezeki dan perisai rezeki ya, dipraktekkan sampai kita ketemu 2 minggu lagi. Boleh ditulis teman-teman di sini. Silakan, ini masih ada pengumpulan poin loh ya. Apa yang teman-teman akan praktekkan dari ilmu landasan magnet rezeki dan perisai rezeki? Silakan, 1, 2, 3. Malis dosa, banyak tobat, sholat tobat, Mbak Santi. Terus ada lagi, teman-teman? Oke, banyak istighfar, Om Juni, ya. Sholat tobat, sholat tepat waktu, sholat tobat, istighfar. Oke, luar biasa, ya. Oke, melis dosa dan taubat. Ya, itu dari Mbak Yuyun. Tadi Mbak Nini perbanyak istighfar, ya. Kemudian perbanyak sholawat Mbak Dinar, ya, muhasabah diri Mbak Sri Iswantini. Oke teman-teman semua, teman-teman bisa lanjutkan untuk melis dosanya, lalu tobat. Percayalah semakin kita sering mengakui dosa kita, nggak perlu di-share juga, share aja kepada Allah, lalu sholat tobat, bisa juga bersedekah penggugur dosa atau kafarat. Sholat tepat waktu, Mbak Diar, ya, memaafkan orang lain. Nah, itu benar banget, Mbak Reni. Kalau kita masih memendam perasaan marah, itu juga merupakan perisai rezeki. Jadi kita ikhlasin aja. Karena orang tersebut ditugaskan, misalnya, menurut cerita dunianya membuat kita sakit hati, padahal itu untuk menghapus dosa kita, teman-teman semua. Ya, memang ditugasin sama Allah. Makasih banyak, Mbak Reni. Ya, teman-teman, sharing seperti ini akan berjalan 2 minggu, ya. Dan ini sebetulnya dipimpin oleh Mbak Vita dan Pak Denny, kemudian ada saya dengan Pak Yusuf, dan dibantu oleh Mbak Ana, Mbak Santi, Mbak Ana beserta timnya ya, termasuk Mbak Santi. Nah, saya mohon izin teman-teman untuk hadiah kali ini ya, semoga teman-teman ridho ya. Tadi sudah menghitung-hitung juga, tapi kayaknya dapat intuisi dari Allah ya. Karena kan nanti 2 minggu lagi teman-teman bisa dapat hadiah lagi. Tapi hadiah kali ini saya pengen berikan kepada Mbak Santi ya, yang juga dari tadi aktif, kemudian juga menjapri teman-teman dan lain-lain ya. Mbak Santi akan dapat Hanamai dari saya dan dari Pak Yusuf ya. Ini sebetulnya untuk pemenang Malaysian Cruise. Tapi oke, nggak apa-apa ya. Kita kirimkan kepada Mbak Santi ya. Soalnya saya lihat di Facebooknya kayaknya pengen banget dia dapat suruh, tapi sementara Hanamai ya. Itu dari saya, mohon maaf lahir dan batin teman-teman. Yang betul itu dari Allah, yang tidak tepat itu dari kita. Dan saya kembalikan ke Aiden. Silahkan Aiden. Baik, wow, terima kasih Bunda Pri. Sesuai namanya ya kan, bagi-bagi hadiah. Tadinya nggak kepikiran mau ngasih Haname, tiba-tiba kelihatan ada Haname langsung dikasih. Untung nggak kelihatan sensei suruh tuh. Iya tuh kan ada di belakang kan, untungnya nggak di depan mata. Kalau di depan mata langsung tuh. Ya baik, terima kasih juga Om Bik, Pak Ni atau Pak Yusuf atas materi-materinya dahsyat sekali. Dan ya itu mari kita sama-sama praktekkan, karena ilmu itu kalau kata Pak Nas untuk dipraktekkan. Tangannya gimana coba, ayo kita coba biar masuk ke dalam hati. Ilmunya tadi yang sudah dipelajari 2 jurus tadi, yaitu landasan magnet rezeki dan perisai rezeki, itu khusus diapakan untuk dipraktekkan. Tangannya gini, dipraktekkan ya, biar masuk ke dalam bawah sadar kita. Baik, kalau boleh saya sedikit tambahkan, ini materi ini bukan untuk kita mikirin orang lain. Jadi maksudnya gini, nggak mikir wah ini cocok nih untuk pasangan saya gitu, atau cocok buat anak saya, cocok untuk ibu atau bapak saya. No, ini cocok untuk kita. Jadi udah nggak usah mikirin orang lain, kita aja dulu yang mikirin diri kita sendiri. Jadi kita aja perbaiki diri kita. Jadi ilmu magnet rezeki ini sebetulnya adalah ilmu agar kita bisa fokus kepada dosa-dosa kita, sehingga nanti kita bisa tahu mana yang harus kita minta taubat sama Allah, karena Allah sudah berjanji bahwa ketika ada umatku yang meminta ampun kepadaku, maka akan aku ampuni. Nah, ketika sudah diampuni, dikasih bonus sama Allah baru. Bonusnya apa? Dan ini ada di Al-Quran, di surat Nuh ayat 10-14.
Ketika sudah diampuni, Allah akan memberikan hujan yang sangat lebat sekali gitu ya, dan memberikan harta yang banyak. Anak-anak di sini bukan hanya anak-anak biologis, tetapi juga anak-anak perusahaan ya, cabang-cabang, stokis-stokis ya. Lalu juga di samping itu juga diberikan kebun di mana di bawahnya mengalir sungai yang sehingga nggak perlu lagi disiram-siram untuk kebun. Nah, itu masih nggak percaya, Allah bilang lagi, maka kenapa engkau tidak percaya? Nah, digituin sama Allah. Ya, jadi sesungguhnya Allah memberikan kepada seluruh yang dikehendaki oleh Allah. Siapa yang dikehendaki oleh Allah? Yaitu adalah orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. So, mulai hari ini, Bapak Ibu sekalian, kalau memang ingin menjadi magnet bagi rezeki-rezeki yang ada di sekitar Anda, apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah bertaubat. Bertaubat. Gak usah minta macam-macam dulu, minta ampun aja sama Allah. Ketika kita sudah minta ampun sama Allah, insya Allah rezeki nanti datang sendiri gitu. Jadi itu juga yang sampai hari ini saya masih lakukan, Bapak Ibu sekalian, dan alhamdulillah Allah sayang ya. Jadi kalau misalnya ini ada satu cerita ketika Nabi Muhammad SAW itu bersama-sama berkumpul dengan sahabat-sahabatnya, tiba-tiba ada seorang ibu membangun anaknya gitu ya kan. Ibu itu ditanya sama Nabi Muhammad, sahabatku, kalau seandainya si ibu itu disuruh lemparkan anaknya ke dalam api unggun katanya gitu, kira-kira mau nggak ibu itu? Sahabat Nabi bilang, nggak akan mau. Nabi Muhammad SAW kata beliau, kata sahabat Nabi. Lalu Nabi Muhammad dengan hikmatnya berkata, Allah lebih sayang daripada seorang ibu kepada anaknya. Allah lebih sayang daripada seorang ibu kepada anaknya. Bayangkan sahabat-sahabatku sekalian, begitu sayangnya Allah. Begitu sayangnya Allah pada kita. Jadi kalau sampai hari ini Allah masih sentil kita, bersyukur. Allah masih cuma baru lemparin tangan pakai batu kerikil, bersyukur. Jangan sampai Allah nanti udah nggak mau lagi ngapa-ngapain kita. Ya, itu yang mari kita sama-sama takuti, mari sama-sama kita sadari, mari sama-sama kita hindari bersama. So, sahabat-sahabatku sekalian, sekali lagi terima kasih untuk perhatian sahabat-sahabat semua, terima kasih untuk kehadirannya, dan insya Allah majelis ini diridhoi Allah dan teman-teman akan dapatkan barokah tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya, dan saya tutup saya tutup kajian kita pada malam ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, sahabat-sahabatku, terima kasih sekali lagi buat Bu Anis, buat Pak Yusuf, dan tentunya semua teman-teman yang ada di sini. Insya Allah kita bertemu lagi di pekan selanjutnya dengan tema-tema yang lainnya tentunya, dan tentunya dengan cerita-cerita yang lainnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah mau berfoto dulu? Baik. Kalau mau berfoto, silakan buka kamera. Yang bisa buka kamera. Yang bisa buka kamera, silakan buka kamera. Silakan yang mau buka kamera. Oke, nah kita akan hitung 1 sampai 5. Setiap hitungan ganti gaya. Oke, siap? 1. Oke. Lanjut. Ya, yuk di Malang. 2. Oke, lanjut. Om Juni. 3. 3 gini. Oke, lanjut. Amin. 4.
Oke, dan terakhir 5 paling heboh. 5. I miss you Mbak Bulan, Oke, Mbak Baki. terima kasih Makasih. semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Aida. ketemu 2 minggu lagi ya. Assalamualaikum. Izin live. Mbak Wulan pengen ngomong lagi. Tak putus soalnya tadi. Mbak Bulan. Apa kabar? Di mana di timur? Ini lagi biasa nih Di luar ya? sama lo. Coba ya. Mbak. Kakak dari pulang dari UK ya kakak? Wah kayaknya. Selamat makan ya, selamat happy family, selamat menikmati weekend. Matur nuwun. Salam buat keluarga semua. Iya. Petunjuk terhebat muslim sedunia, risalahmu di dalam kisahnya dan keajaibannya. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi, mentadabburinya buat kita tenang hati. Dia adalah syifa, getarkan cintanya dalam setiap hurufnya. Al-Quran adalah cerminan akhlak Nabi, anugerah terindah wahyu ilahi Rabbi. Vibrasi menyentuh hingga relung hati, wasilah penyembuh bagi muslim sejati. Sungguh sempurna kalammu, begitu bermakna ayat cintamu. Setiap insan yang tunduk padamu bersimpuh mengadu. Dia pedoman hidup manusia, petunjuk terhebat muslim sedunia. Risalahmu di dalam kisahnya dan keajaibannya. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi, mentadabburinya buat kita